Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-33. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa ayat itu. Ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca tentang perjamuan kudus. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Perjamuan Kudus. Perjamuan kudus memiliki muatan kasih yang begitu dalam tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk umat manusia. Namun kenyataannya yang terjadi pada jemaat yang ada di Korintus, mereka melakukan perjamuan kudus dan tidak memiliki muatan kasih Kristus di sana, tidak memiliki penghayatan atau penghormatan yang sungguh-sungguh ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Dan di sini perjamuan kudus yang dilakukan di Korintus, mereka menyimpang dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan teguran yang cukup tegas di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya pada ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Itu merupakan teguran dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus menegaskan bahwa makna dari perjamuan kudus itu adalah tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan darah Kristus yang terjadi, yaitu di dalam peristiwa salib. Tubuh darah Yesus yang telah dikorbankan untuk kita manusia di seluruh muka bumi. Dan di dalam perjamuan kudus ada nilai kasih yang sangat besar. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk merenungkan hal ini sebagai refleksi dari kehidupan jemaat yang ada di Korintus untuk melakukan hal yang tepat, hal yang benar ketika mereka melakukan perjamuan kudus di antara kalangan orang-orang yang percaya di Korintus. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada mereka bahwa perjamuan kudus itu bukan sekedar makan dan minum. Sebab Bapak Ibu, kebiasaan yang dilakukan pada zaman dulu, khususnya pada jemaat yang ada di Korintus, ketika mereka hendak melakukan perjamuan kudus, terlebih dahulu mereka akan menikmati perjamuan kasih. Jadi akan ada kebersamaan yang dibangun di sana antara sesama umat, sesama orang percaya dengan mengadakan perjamuan kasih. Dan apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan tidaklah benar, karena di dalam perjamuan kasih yang mereka lakukan, mereka akhirnya berpesta pora, mereka makan dan minum sampai memabukkan, mereka minum sampai mabuk. Dan tidak demikian yang Tuhan inginkan. Perjamuan kudus harus dilakukan dengan penuh penghayatan, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus sangat mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk melakukan perjamuan kudus dengan baik dan benar. Demikian juga firman Tuhan ini mengingatkan saya dan kita semua, ketika kita melakukan perjamuan kudus di hadapan Tuhan, hendaklah kita melakukannya dengan penuh penghayatan tentang cinta kasih Allah yang begitu dalam di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita, bukan sekedar makan dan minum. Pada ayatnya yang ke-26 dikatakan, perjamuan kudus merupakan jalan untuk mengingat kembali setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan perjamuan kudus juga menolong kita untuk mengingat kembali akan tugas kita sebagai orang-orang percaya.
memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus kepada sesama kita demi keselamatan sesama kita, demi keselamatan dunia ini dari murka Allah. Dan pada ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28, di sana ada peringatan keras bahwa barang siapa tidak dengan cara yang layak memakan dan meminum baik roti, anggur di dalam perjamuan kudus, dikatakan mereka mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Mereka, saya bacakan Bapak Ibu ayatnya ke-27, kita lihat kembali. Meskipun tadi kita sudah baca, kita kembali membaca ayat ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dikatakan ketika kita melakukannya dengan tidak benar, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Dan pada ayatnya yang berikut, ayatnya yang ke-28 saya bacakan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang pertama, ayat yang ke-27 berkata, ketika kita makan dan minum dari cawan Tuhan, dan ketika kita tidak layak memakan dan minum dari cawan Tuhan, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Dan ayat yang ke-29, ketika kita tidak mengakui tubuh Tuhan, darah Yesus mendatangkan hukuman bagi diri kita sendiri. Mari kita melihat Bapak Ibu kejadian yang terjadi di antara jemaat yang ada di Korintus ketika mereka melakukannya dengan semena-mena, dengan tidak hormat kepada Tuhan. Artinya mereka melakukan tanpa penghayatan, penghormatan, dan rasa syukur, rasa berterima kasih terhadap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan dengan anggur dan dengan roti yang kita makan dan minum di setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Dikatakan pada ayatnya yang ke-30, ketika mereka tidak mengakui darah dan tubuh Kristus dan tidak melakukannya dengan layak di hadapan Tuhan. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tuhan menghukum umatnya, Tuhan menghukum jemaat yang ada di Korintus karena mereka tidak menghormati darah dan tubuh Kristus ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Ada orang-orang yang sakit bahkan sampai meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau di zaman kita sekarang anugerah Tuhan itu sangat besar bagi saya, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin ada juga kesalahan di antara kita ketika perjamuan kudus. Mungkin masih ada di antara kita yang belum memahami tentang kebenaran firman Tuhan ini. Itu memang rutinitas dalam gereja. Asalkan saya makan dan minum. Tanpa yang pertama yang kita harus lakukan, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus menyelidiki diri kita. Kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita sudah layak makan, minum, darah, dan tubuh Kristus? Kalau kita masih ada dalam keadaan berdosa seperti jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu lebih baik kita jangan menikmati anggur dan darah Kristus. Kalau di dalam gereja kita, di gereja Pantekosta khususnya ya, di tempat ini memang tidak ada pelayanan khusus untuk memeriksa setiap pribadi anggota jemaat apakah layak atau tidak. Tapi di gereja lain Bapak Ibu, sebelum melakukan perjamuan kudus, ada hal-hal yang memang rutinitas kita tidak sama ya. Di gereja lain mereka melakukan pemeriksaan satu demi satu di dalam keluarga. Dan jemaat, orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut, mereka harus mengakuinya. Kalau mereka masih menyimpan dendam, amarah, belum mengampuni orang lain, atau mereka memiliki hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan, artinya berdosa, maka mereka harus mengakuinya. Saya belum layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan ada pengakuan di hadapan jemaat, di hadapan pendeta ketika mereka melakukan ibadah. Dan kita bersyukur di tempat ini, kita dididik untuk dewasa rohani. Kita sendiri yang harus memeriksa diri kita, memeriksa sikap hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kemarin, semalam, kita berdosa melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan atau tidak? Karena kadang-kadang Bapak Ibu ada orang yang berpendapat
Besok pagi saya akan melakukan perjamuan kudus. Saya minta ampun kepada Tuhan dan darah Yesus menyucikan saya kembali. Tidak demikian Bapak Ibu, kita harus benar-benar menguduskan hidup kita. Membawa hidup kita layak di hadapan Tuhan. Baru kita boleh menikmati tubuh dan darah Yesus. Kenapa kita tidak menerapkan hal yang diterapkan oleh gereja-gereja di tempat yang lain? Kita bersyukur karena kita diberikan kebebasan dan juga di situ kita belajar untuk mendewasakan diri kita. Dan dikatakan ketika kita mau melakukan perjamuan kudus, kita harus mengakui bahwa itu benar-benar adalah lambang dari darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengakui, dikatakan kita mendatangkan hukuman bagi diri kita sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dan Yesus mati supaya kita memiliki hidup. Dan hidup bukan hidup biasa, tetapi Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan pengakuan dan pemeriksaan diri kita ketika menikmati tubuh dan darah Yesus itu sangat dibutuhkan, sangat harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena dengan demikian kita memiliki sikap yang menghormati perjamuan kudus itu sendiri. Dan perjamuan kudus harus juga ditandai dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dengan penuh penghayatan, dengan penuh ucapan syukur kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang mulia, Allah yang telah berkorban untuk membebaskan kami dari belenggu dosa dan memberikan kami hidup kekal lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami belajar Tuhan tentang perjamuan kudus ketika kami ingin melakukan, dan sebelum kami melakukannya, kami harus terlebih dahulu memeriksa diri kami atau apakah kami layak, dan kami harus benar-benar mengakui bahwa perjamuan kudus, darah dan lambang dari tubuh Kristus adalah anggur dan roti yang kami nikmati. Kami mengamininya dan kami mau hidup benar-benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan, tolong agar hidup keluarga GPDI El Shaddai Magelang berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.